Populasi dapat dipahami sebagai suatu wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Menurut Gravater dan Wallnau 2016 mendefinisikan populasi sebagai the set of all the individuals of interest in a particular study, yang berarti populasi adalah seluruh individu yang menjadi fokus penelitian. Namun, istilah individu dalam definisi tersebut tidak hanya terbatas pada manusia, karena anggota populasi bisa berupa manusia sebagai individu atau subjek. Jenis-jenis populasi berdasarkan jumlahnya, populasi terbagi menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas atau dengan kata lain populasi terhingga, yakni sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya, 3 juta orang narapidana di Indonesia pada awal tahun 1981 dengan karakteristik menghuni lembaga pemasyarakatan sejak 1 Januari 1981, dijatuhi hukuman minimal 1 bulan dan lain sebagainya. Populasi tak terbatas atau dengan kata lain populasi tak terhingga, yakni sumber data yang dapat ditentukan batas-batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan populasi terbatas atau populasi terhingga seperti yang di awal tadi, yakni sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Misalnya, narapidana di Indonesia yang berarti jumlahnya harus dihitung sejak narapidana yang pertama sampai yang terakhir pada masa sekarang, bahkan termasuk juga narapidana yang akan datang. Populasi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Yang pertama ada populasi homogen, ialah populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Yang kedua ada populasi heterogen, adalah populasi yang dalam unsurnya terdapat sifat variasi sehingga ada batasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Sampel adalah bagian dari salah satu populasi yang akan diteliti lebih lanjut. Sampel tersebut dipandang sebagai suatu dugaan terhadap populasi, namun bukan keberhasilan itu sendiri. Sampel dianggap sebagai contoh atau perwakilan dari populasi yang rata-rata hasilnya mewakili keseluruhan dari populasi tersebut. Alasan pengambilan sampel diantaranya adalah 1. Keterbatasan terhadap waktu, tenaga, dan biaya untuk melakukan suatu penelitian. 2. Waktu yang digunakan untuk meneliti akan lebih singkat dan memudahkan untuk melakukan penelitian. 3. Mendapatkan informasi yang lebih detail dapat dilakukan dengan seteliti mungkin. Menurut Sutrisno Hadi mengatakan bahwa bagian individu yang diselidiki itu adalah sampel. Menurut Sudiana, sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Menurut Ari Kunto, sampel adalah bagian kecil yang terdapat dalam populasi yang dianggap mewakili populasi mengenai penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiono, sampel adalah jumlah kecil yang ada dalam populasi dan dianggap mewakili. Menurut Margono, mengatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota. Simple random sampling, katakan simple, sederhana, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Kedua, proportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur. Selanjutnya saya akan membahas tentang kriteria sampel dan cara menentukan sampel. Yang pertama, kriteria sampel adalah syarat yang digunakan
untuk menentukan siapa yang bisa atau tidak bisa menjadi responden dalam penelitian. Yang pertama, kriteria sampel terbagi menjadi dua, yaitu kriteria inklusi, di mana sejumlah karakteristik yang harus dimiliki responden atau partisipan sebagai syarat atau eligible untuk berpartisipasi dalam penelitian. Yang kedua, ada kriteria eksklusi, di mana sejumlah karakteristik atau ciri dari sampel yang memenuhi kriteria inklusi tetapi tidak mungkin diteliti atau tidak mungkin berpartisipasi dalam penelitian yang akan dilakukan. Kriteria eksklusi dapat berfungsi sebagai kontrol terhadap faktor luar atau faktor pengganggu dan dapat membuat sampel penelitian menjadi homogen. Yang kedua, menentukan ukuran sampel, di mana jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki atau sampling error. Untuk mendapatkan hal tersebut tergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Makin kecil tingkat lahan, maka dibutuhkan sumber daya yang lebih besar. Begitupun sebaliknya, salah satu cara untuk menentukan ukuran sampel adalah dengan menggunakan metode rumus Lovi. Nah, contohnya populasi responden adalah seluruh pegawai Bank Negara Indonesia Palembang berjumlah 100 orang. Maka, sampel yang kita ambil sebagai penelitian jika menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat error 5% adalah rumus Lovinnya N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N dikali E kuadrat. Keterangan N kecil adalah ukuran sampel, N besar populasi, E batas toleransi. Nah, di sini ada 3 batas toleransi. Yang pertama 1% sama dengan banyak, 5% sama dengan sedang, 10% sama dengan dikit. Nah, kita ketahui di sini N besarnya ada 100 dan E 5% atau sama dengan 0,05. Di sini kita lihat ada penyelesaiannya, di mana penyelesaian ini N sama dengan 100 dibagi 1 ditambah 100 dikali 0,05 kuadrat. Nah, di sini kita turun ke bawah untuk menghasilkan 0,05 kuadrat menjadi 0,0025. Jadi di sini hasilnya 100 dibagi 1 ditambah 100 dikali 0,0025. Nah, kita hasilkan lagi dari sini menjadi 100 dibagi 1 ditambah 0,025. Karena 100 dikali 0,0025 hasilnya 0,025. Dan kita sederhanakan lagi menjadi 100 dibagi 1,25, di mana hasil dari 1,25 ini yaitu 1 ditambah 0,025. Nah, kita bagiin aja 100 dibagi 125 sama dengan 80. Jadi, sampel penelitian untuk 100 orang dari tingkat kepercayaan 95% adalah 80 orang.